Happy cuan buat sobat investor semuanya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas secara teknikal ya dan fundamental salah satu koin yang sangat bagus menurut saya, masa depannya cerah dan harganya juga masih murah ya. Jadi kenapa kok fundamental koin ini bagus? Karena koin ini sudah diadopsi oleh beberapa institusi keuangan ya, dan juga sudah diadopsi oleh untuk menjangkau orang-orang yang unbankable ya, jadi atau orang-orang yang tidak terjangkau oleh bank seperti di masyarakat di kawasan Afrika ya, dan beberapa di kawasan Asia. Apakah koinnya? Koinnya adalah Stellar Lumen ya. Baik, saya share screen terlebih dahulu. Saya akan tunjukkan chartnya secara teknikal ya. Ini kebetulan sudah pada time frame harian turun cukup kencang ya. Ini saya menggunakan Binance ya. Chart Binance XLM Stellar USDT ya. Ini sudah sempat ke 0,43200 ya, titik terendahnya yang dicapai oleh Stellar ya. Kenapa kok turun? Karena Bitcoin lagi down parah ya, sehingga Stellar juga ikut. Nah, kenapa pada saat turun ini sangat penting untuk kita masuk? Karena ini adalah harga diskon ya. Sedangkan fundamental dari Stellar sangat bagus sekali. Nanti saya akan bahas, saya sisipkan sedikit bagaimana pembahasan Stellar itu ya. Baik, ini ya kalau kita lihat di time frame harian, charting saya ya, ini adalah sistem trading yang saya gunakan ya. Silakan dicari di Indonesia ya, siapa yang menggunakan sistem trading seperti ini ya. Ini adalah sistem trading yang digunakan oleh institusi besar di dunia ya. Market Caper yang saya gunakan dengan kombinasi dengan kite ya, kite osilator. Dan ini banyak orang yang merasakan bahwa ini adalah salah satu sistem trading berdasarkan algoritma ya, dan juga didukung oleh kecerdasan buatan, sehingga ini sangat akurat sekali ya. Silahkan dicari ya. Jadi saya menggunakan chart ini bukan asal chart ya, tapi ini adalah chart yang sudah teruji 1 tahun ini menghasilkan ratusan juta dolar dari para pemakainya. Ini adalah chart Caper A ya, ini ya, market Caper A. Dan kalau kita lihat masih dalam zona uptrend. Ini ya, ini masih uptrend ini. Mulai dari sini, mulai dari tanggal 4 Januari 2021, Stellar Lumen uptrend ya. Dan ini sudah 0,5 US dollar ya, USDT, USD Tether ya, yang sama setara dengan USD. Nah, ini sudah cukup diskon cukup parah ini ya, sehingga seharusnya kita masuk walaupun ini merah. Dan kalau kita lihat ini di sini ada diamond berwarna merah, artinya downtrend ya, downtrend continuation. Nah, kemudian kalau kita lihat di volume juga, volumenya merah ya, di 3 hari terakhir merah. Kemudian juga kita lihat di Caper B-nya. Caper B ini ada kombinasi antara yang berwarna biru ini ya. Ini menunjukkan kalau masih di atas ini berarti masih kekuatan untuk uptrendnya masih tinggi ya. Apalagi kalau sampai membentuk gunung yang cukup tinggi, berarti kekuatan untuk naiknya masih tinggi. Kemudian ini kita lihat sudah mulai melembah ya, artinya sudah mulai menurun ya kekuatan untuk naiknya. Kemudian ini diikuti dengan sinyal ini ya. Kalau terlihat di situ ada dot berwarna merah
pada garis MACD yang saling berpotongan itu ya, ada berwarna merah, kemudian juga ada titik juga yang kecil berwarna merah. Ini artinya dia lagi downtrend ya. Hanya saja di sini juga kita lihat yang warna hijau ini adalah indikator money flow ya. Indikator money flow bisa kita lihat di sini ternyata aliran money flow-nya mulai mengecil ya, tetapi masih ada. Kalau merah seperti ini berarti ini ada money flow-nya out ya dari koin ini. Dan kita lihat di sini dia masih masuk di zona hijau untuk yang di bagian bawah ini. Jadi masih uptrend ya, walaupun turun. Jadi ini koreksi sebenarnya. Jadi kalau koreksi ya kita masuk. Kemudian untuk kite osilatornya juga warnanya hijau dan masih over. Jadi untuk kite osilator ini biasanya indikatornya lagging ya. Berarti ini untuk jangka panjang dia masih akan potensi naik masih besar ya. Itu untuk XLM, kemudian kita lihat di time frame 4 jam. Ya biasanya menggunakan time frame 1 hari dan 4 jam ya. Saya tidak pernah menggunakan time frame 1 jaman karena saya bukan scalper ya. Nah, kalau kita lihat di time frame 4 jam kita lihat sudah ada di chai per A itu sudah ada bulatan warna merah ya, atau dot berwarna merah cukup besar. Ini artinya bearish continuation ya, turun cukup dalam ini sampai dengan 0,4 dan kemudian mental lagi naik di 4 jam berikutnya berwarna hijau ya untuk candlesticknya dan lalu merah lagi, sehingga ini kesempatan untuk kita masuk karena stellar secara fundamental itu sangat bagus ya. Nah, ini kita lihat ya. Untuk volumenya juga menunjukkan hal yang sama, merah yang terakhir, tapi di 4 jam yang sebelumnya adalah hijau. Dan kita lihat di sini untuk chai per B-nya ya, chai per B-nya sudah melembah ya, lembahnya sudah mulai jenuh ya, sudah mulai jenuh, tapi belum ada sinyal untuk blue dot ya, jadi belum ada tanda-tanda oversold ya. Dan kita lihat di sini masih hijau ya, untuk yang bawah ini masih hijau dan kite osilatornya berada di under ya, artinya dalam zona turun. Oke, kemudian kita lihat untuk yang jangka panjangnya ya, sebelum ini ya, time frame-nya dulu. Kita lihat untuk yang weekly ya, paling panjang saya biasa menggunakan weekly, ini hanya untuk menentukan tren jangka panjangnya itu masih naik apa enggak. Tren jangka panjang kita lihat masih dalam uptrend ya, naik. Memang ada koreksi di sini dan ini sudah chai per A-nya seperti ini ya datanya. Kemudian chai per B-nya ini ya ada dot di situ, ada perpotongan yang menunjukkan sinyal untuk naik dan didukung oleh over di chai per di kite osilatornya. Chai per B-nya ada dot berwarna hijau. Artinya dalam jangka panjang stellar lumen masih bagus ya. Kemudian kita lihat untuk coin market cap-nya ya. Nah, kita lihat untuk coin market cap-nya. Oke ya, sebentar. Agak sulit ya untuk buka Chrome. Saya buka new window aja ya. New window, kemudian coin market cap. Coin market cap, saya sudah punya akunnya ya. Saya akan login dulu. Oh, sudah masuk, ini punya saya, ini akunnya. Oke, kita lihat di coin market cap peringkat berapa Stellar Lumen itu ya. Coba kita lihat di 10 besar dia tidak ada. Ini Stellar di peringkat 14 ya, dengan harga sekarang di 0,49, turun 21% ya, cukup
cukup dalam ini penurunannya dengan market cap-nya 11 miliar US dollar ya. Kemudian dengan volume perdagangan 2 miliar US dollar dan supply-nya 22 miliar ya SLM dan sekarang masih baru separuhnya ya. Dan ini grafiknya memang merah sekali dan kita lihat di ini ya di datanya yang lebih menunjukkan aslinya. Kita lihat ya. Nah, ini grafiknya, chartnya bagus sekali seperti ini ya. Ini adalah chart hyperbolic ya, chart hyperbolic yang sangat bagus ya. Ini chart untuk koin ini kemungkinan akan bisa naik kencang ya untuk Stellar Lumen. Dan kita lihat apa ya fundamentalnya. Stellar ini adalah dia merupakan pecahan dari XRP ya, dari Ripple. Jadi pembuatnya adalah Ripple ya, pembuatnya adalah pembuatnya Ripple yang keluar dari Ripple kemudian membuat koin Stellar. Dan ini koin sudah cukup tua ya, jadi sudah teruji. Jadi jangan Bapak Ibu, sobat investor jangan koin asal beli ya, asal beli koin yang baru muncul dan jadinya malah shit coin itu namanya ya. Jadi tahu-tahu naik pada saat launching itu langsung dibanting. Nah itu namanya shit coin. Nah, jangan. Dan ini tujuannya ya, dia adalah untuk menjangkau masyarakat yang unbankable ya. Jadi yang tidak terjangkau teknologi bank. Nah ini networknya dia membuat native token ya, Lumen itu adalah blockchain-nya, namanya Lumen ya. Kemudian juga ini ya menjangkaukan antara, jadi dia tidak mengambil posisi untuk berseberangan dengan bank, tapi dia adalah menjembatani ya antara bank dengan cryptocurrency ya, sehingga transaksi itu menjadi lebih murah ya, less expensive ya, dan menjangkau batas-batas negara ya. Kemudian juga kecepatan transaksinya juga tinggi dan banyak lagi yang dicita-citakan oleh Ripple. Nah ini penciptanya adalah McCaleb ya, itu adalah pencipta dari Ripple ya. Kenapa kok unik Ripple ini Stellar ini, karena McCaleb ini adalah pencipta Ripple ya. Kemudian dia keluar dari Ripple, kemudian dia menciptakan koin sendiri namanya Stellar. Nah ini ya cross border ya, jadi pembayaran yang menghilangkan batas-batas negara dan menjadikan sistem transaksi itu bisa menjadi lebih murah, dan ini sudah dijangkau oleh PayPal juga ya. Dan fee transaksinya itu sangat-sangat kecil sekali ini, 0, komanya nolnya sampai 4 kali 1 XLM ya. Jadi untuk jangka panjang, dan Stellar ini sudah diadopsi oleh IBM. Nah ini fundamental yang sangat kuat untuk Stellar ini. Dan kalau kakaknya itu Ripple ada masalah dengan SEC ya, maka Stellar akan menggantikan Ripple, dan bukan tidak mungkin Stellar mengalahkan harga Ripple, dan sekarang harganya masih murah. Tuh ya, kemudian coba saya tampilkan video dari Exodus yang membahas tentang Stellar. Jadi bukan pendapat saya ya, tapi pendapat ahli dari Exodus ya, yang merupakan salah satu brand exchange yang ternama ya di dunia. Oke, saya coba share screen. Share sound dulu ya, biar kedengaran soundnya. Hey Crypto Nation.
Bentar, ini adalah pendapat dari pakar dari Exodus ya, sebuah exchange yang terkenal dengan security-nya ya, sangat bagus exchange ini dan saya juga pakai. Nah, ini fundamentalnya dari Stellar. I'm Chris with Exodus, and we're going to take a look at one of the most well-known and oldest cryptocurrencies out there, XLM, Stellar Lumens. Now, although these terms are usually interchangeable, they actually refer to different things. Stellar is the network, and Lumens are the blockchain's native tokens, and XLM is their market abbreviation, the so-called ticker. Stellar's goal is to bridge the gap between cryptocurrencies and fiat currencies by using the best of the two worlds. Fiat's wide adoption and the blockchain's decentralization and speed of transactions. Unlike other projects, it doesn't look to replace fiat currencies, but instead to bring them into the new era of borderless, nearly instant, and virtually feeless transactions. So, how does it do that? Hang with me for a few minutes as we answer the question, what is Stellar XLM? Stellar is an open source network for currencies and payments. It was co-founded in 2014 by Jed McCaleb, who previously founded Ripple, and Joyce Kim. The network was launched in 2015. That's even before Ethereum. Stellar allows its users to send dollars, euros, pesos, yens, and potentially any other currency to anyone with a Stellar address anywhere in the world with practically zero fees and in just a few seconds. And even though there are platforms nowadays that offer such transactions in the traditional financial system, Stellar does it blockchain style, decentralized and uncensored. So how do they do that? How do they bring fiat currencies onto the blockchain? The answer? By tokenization. If a Stellar user wants to send dollars to another user, they don't send actual dollars, but dollar tokens. These are tokens that live on the Stellar blockchain and have the same price as the dollar and are backed one-to-one by actual dollars in a bank account dedicated to this purpose. So when a user wants to cash out to actual fiat dollars, there's always the necessary reserve to get their money. If you're thinking, Chris, that sounds a lot like stablecoins such as Tether or DAI and USDC, well, it's because it sort of does. In fact, Stellar boasts they invented stablecoins before it was even a word, but there are some key differences. Because Stellar was created with this exact purpose in mind, it takes the concept to a whole new level. The network doesn't privilege any particular currency, but instead can be used to tokenize any currency in the world. So on the Stellar network, you can have dollar tokens, euro tokens, yen tokens, and the list goes on and on. The tokenization process is integrated right into the network protocol and fully documented, making it extremely easy for any fintech company to issue fiat-backed tokens. In fact, anything can be tokenized in the same manner, not just currencies. Gold, silver, shares, corn bushels, or your hour as a consultant. Stellar achieves that through third-party companies called anchors. These companies take on the responsibility of bridging the gap between Stellar and the blockchain and the traditional financial system, either by issuing tokens or working as fiat on and off ramps, or both. And in exchange for these services, they usually charge some sort of fee. The Stellar Development Foundation, which is the non-profit organization founded in 2014 by Jed McCaleb that works for the advancement and development of the network, sets some standards that all anchors should meet. These include always having a reserve that matches the issued tokens in a dedicated, audited bank account, complying with local regulations, applying KYC and AML policies when on-ramping or off-ramping users, and using local bank transfers and not wire transfers. For these reasons, anchors are usually local businesses that issue a particular currency and serve customers in their specific country or region. That's not all Stellar has to offer. Users can exchange any token they hold for any other token on the Stellar network, peer-to-peer, because Stellar has a decentralized exchange, or DEX, built right into the network with its order book and everything.
All trades are atomic, meaning that either both sides of the trade complete simultaneously or none does. What's more, let's say you have a business in the US and you want to pay a vendor in Mexico, but they want to be paid in pesos. You can send your tokenized dollars to them and they'll be converted on the fly, using the best conversion rate available to their respective pesos tokens, which then the vendor can use to pay their suppliers or cash them out for fiat pesos without having to convert them first. Borderless transactions in your local currency at their best. So what about Stellar XLM or the Lumens token? Lumens are needed to pay the fees for transacting on the Stellar network. The minimum fee is 0.00001 XLM, practically zero, making Stellar Lumen an ideal for micropayments. And with transactions that are finalized in 5 seconds, Stellar does feel like instant cash. Now, Stellar Lumens aren't mined or produced. Instead, 100 billion Stellar Lumens were created upon network launch with a 1% yearly inflation rate. But in October 2019, the inflation was removed and the total supply of XLM was reduced to a little over 50 billion. And no more lumens will ever be added to this number. About 20 billion of them are in circulation at this time, and the rest are held by the Stellar Foundation to develop and promote Stellar. This large supply is probably what's keeping the price of XLM at relatively low levels, but that doesn't prevent Stellar Lumen from holding the 17th position in the market cap at the time of this recording. And although XLM saw a steady decrease in price since its all-time high of 86 cents during the December 2017 bull run, Stellar Lumen's 2020 price has seen an increase of more than 100%, from about 4 cents at the start of the year to around 10 cents today. Do you think the rise will continue, and can XLM attain its all-time high prices again? Or even surpass them now that the supply has been halved? Let us know what you think in the comments below. If you're bullish for XLM but don't have any or want to buy more, look no further. Buying XLM with other cryptocurrencies is the easiest thing to do with Exodus's one-click exchange. Exodus is a cryptocurrency wallet for your computer or mobile device, home to more than 100 cryptocurrency wallets and other crypto apps. With Exodus, you can safely store, send, receive, and exchange your crypto assets, including Stellar. So go ahead and click the link above to download Exodus today. Now, if you're wondering what kind of consensus algorithm Stellar uses, it's none of the usual suspects like proof of work or proof of stake. Jed McCaleb and the Stellar team believe that both mechanisms weren't cheap enough, decentralized enough, fast enough, or secure enough, all at the same time, which is why McCaleb had based Ripple on a Byzantine consensus mechanism and why it was the original protocol of Stellar. With Byzantine consensus or agreement, the nodes on a network can reach consensus on a value. In our case, it's a block, even if there exists among them a small number of unresponsive or even malicious nodes. However, the Byzantine agreement relies on a list of participants set and controlled by a single entity, which is how Ripple works. That didn't work for the Stellar team, so they came up with a version of the typical Byzantine agreement called Federated Byzantine Agreement, or FBA. In a nutshell, FBA has the advantages of a Byzantine agreement, but additionally, it doesn't need to rely on the predetermined list of trusted nodes, which is hard to alter and leads to centralization. It allows for additional nodes to be added to the network without any assumption on their trustworthiness, but also without compromising the security of the network. If you're interested in the nitty-gritty technical details, you can read their white paper by following the link in the description. So since lumens aren't mined or produced, there are no monetary rewards for running a node. There's only the incentive of securing the network. And if you're thinking that's too idealistic, it's not. The cost of running a node is very low, comparable to running an email server. So companies and individuals who are invested in the success of Stellar have every reason to secure the network. Companies like IBM, Satoshi Pay, WireX, Keybase, and more who have integrated Stellar in their products or have built products on top of Stellar are also running their own nodes to validate transactions and make sure the blockchain is secure. Well, crypto fam, that was our deep dive into Stellar. What's your XLM price prediction? Let us know your thoughts in the comments below, and if you enjoyed this video, don't forget to like it and subscribe to our channel for more Exodus crypto videos. Until next time,
HODL on. Jadi itu ya, secara singkat saya bisa simpulkan bahwa tujuan Stellar adalah untuk menjembatani transaksi fiat money ya, dengan jaringan lumen dari Stellar itu sendiri ya. Jadi basisnya masing-masing fiat currency tadi dibuat dalam bentuk token ya. Itu sudah terjadi dolar token, kemudian peso token, dan banyak negara mulai mengadopsi ya, sehingga ketika kita bertransaksi dengan orang yang berbagai negara itu berlangsung dalam kecepatan tinggi, secure ya, jadi aman, dan juga fee-nya sangat kecil sekali ya, dan ini sudah diadopsi oleh beberapa perusahaan besar tadi ya, seperti IBM dan beberapa bank yang ada di beberapa negara itu tadi. Kalau semakin luas nanti pemakaian dari Stellar ya, tentunya ini akan menjembatani transaksi tanpa batas antar negara ya. Jadi kita tetap misalnya kita kirim barang ekspor ke Amerika ya, nanti tetap dibayar pakai dolar, lalu dolarnya itu dirupiahkan gitu. Jadi kita yang orang Indonesia terimanya dalam bentuk rupiah, dan itu diolah dalam jaringan blockchain dari Lumen. Nah, itu ya. Jadi silahkan disimpulkan sendiri bagaimana fundamental dari Stellar itu sendiri dengan harga yang masih sangat murah dibandingkan koin yang lainnya. Semoga bisa bermanfaat apa yang saya sampaikan. Sobat investor, salam cuan, salam sehat.